Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Siliwangi Surtiwa, CPNS Jabatan Fungsional Diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, TA 2022. Saya berasal dari kelompok 6B. Izinkan saya untuk memperkenalkan unit kerja saya, yakni Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Berdasarkan pasal 344 ayat B di Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan memiliki tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengordinasikan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri atau politik luar negeri dalam lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional yang meliputi hukum dan perjanjian batas darat, kerjasama kelautan, serta kerjasama lintas batas yang mencakup batas laut dan batas udara. Kami juga melakukan koordinasi negosiasi, pembentukan norma hukum dan atau perjanjian internasional di bidang-bidang tersebut. Adapun Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan terdiri dari atas dua bagian. Yang pertama adalah subbagian tata usaha dan yang kedua adalah kelompok jabatan fungsional. Selaras dengan visi Presiden terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dan visi Kementerian Luar Negeri tahun 2020 hingga 2024, yakni memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Unit kerja kami memiliki visi, yaitu optimalisasi hukum dan perjanjian internasional dalam rangka memperkuat diplomasi kedaulatan yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam mendukung visi tersebut, kami memiliki beberapa sasaran strategis. Yang pertama adalah sasaran strategis dalam penyelesaian hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan. Yang kedua adalah kualitas pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan. Yang ketiga adalah tata kelola organisasi yang baik di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, serta pengelolaan anggaran yang optimal di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh unit kerja kami secara umum terbagi menjadi dua, yakni pelayanan penyusunan naskah perjanjian internasional serta penyediaan pendapat hukum dan perjanjian internasional kepada dokumen atau konsep yang telah disampaikan oleh kementerian dan lembaga. Adapun untuk menjalankan sasaran strategis tersebut dan jenis pelayanan yang kami berikan, kami memiliki beberapa standar pelayanan. Adapun beberapa standar pelayanan tersebut dapat diukur berdasarkan 3 faktor. Yang pertama adalah jumlah pendapat hukum dari dua perjanjian internasional yang kami berikan baik kepada stakeholders maupun kepada kementerian lembaga. Yang kedua adalah jumlah permintaan pendapat hukum yang kami terima dari kementerian atau lembaga. Dan yang ketiga adalah jumlah bentuk perundingan yang kami lakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam lintas batas. Sebagai bentuk informasi, pada tahun 2021, capaian indikator kinerja utama terkait dengan kualitas pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan, serta penyelesaian hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan telah berupaya untuk mewujudkan Smart ASN dan melaksanakan penguatan manajemen ASN. Terkait pemanfaatan dari teknologi, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan penggunaan media sosial dan media digital lainnya dalam sosialisasi hukum dan perjanjian mengenai kewilayahan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan integrasi komunikasi antara kementerian atau lembaga di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, di mana kami telah merencanakan aplikasi integratif seperti FCIS untuk penjaminan kedaulatan wilayah NKRI. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga kami bisa menjadi Smart ASN dan dapat menjalankan manajemen ASN dengan baik.
Sampai jumpa di tugas berikutnya.